Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita memasuki ruang hening 68 dengan judul Menggunakan Kuasa dengan Hikmat. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas kesehatan yang Engkau berikan. Kami bersyukur atas udara segar yang masih dapat kami hirup. Kami bersyukur atas makanan dan minuman yang kami terima, kami rasakan setiap hari. Dan saat ini kami akan menerima sabda-Mu yang suci. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan bersama belajar dari kitab Kejadian 16 ayat 1 hingga 6. Kejadian 16 ayat 1 hingga 6, demikianlah firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengar perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dengan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima firman Allah dan melakukannya. Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebuah pisau itu bisa berguna, tapi juga bisa menjadikan celaka. Pisau ketika ada di tangan juru masak akan dapat digunakan untuk memotong daging dan sayuran, sehingga potongan daging dan sayuran itu bisa dimasak. Tapi kalau pisau itu jatuh ke tangan orang yang jahat, pisau itu bisa digunakan untuk melukai bahkan membunuh orang lain. Demikianlah bagaimana pisau itu bisa berguna, bisa menjadi berkat, tapi juga bisa mengakibatkan celaka. Demikian pula dengan hal kuasa. Ketika kuasa itu ada di tangan orang yang bijak, itu akan menjadi berkat. Tapi kalau kuasa itu ada di tangan orang yang berniat buruk, yang terjadi adalah penindasan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang majikan, Sarai punya kuasa atas pembantunya, yaitu Hagar. Ia menyerahkan Hagar untuk ditiduri Abram. Setelah Hagar mengandung dan melahirkan anak, disitulah bagaimana Hagar merendahkan Sarai. Nah, disinilah permasalahannya. Ketika Sarai
memiliki kuasa atas Hagar. Ia dapat melakukan apapun terhadap Hagar. Akan tetapi di dalam kitab Kejadian tadi, Sarai telah menggunakan kuasanya sebagai majikan dengan tidak tepat. Dengan kuasa sebagai majikan, Sarai telah menindas Hagar dan membuat Hagar pergi. Hagar hanyalah seorang pembantu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Hagar menjadi korban keangkuhan Sarai yang telah salah dalam menggunakan kuasanya sebagai majikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua punya kuasa. Orang tua punya kuasa atas anak-anaknya. Guru punya kuasa atas murid-muridnya. Majikan punya kuasa atas pembantu-pembantunya. Lurah, ketua RT, ketua RW punya kuasa atas warganya. Pemimpin punya kuasa atas anak buahnya. Tinggal bagaimana kita menggunakan kuasa itu. Belajar dari kisah Sarai yang telah sewenang-wenang menggunakan kuasanya untuk menindas Hagar. Marilah kita menggunakan kuasa yang ada dalam kehidupan kita untuk hal-hal yang membangun, sehingga kita dapat menjadi berkat dengan menggunakan kuasa yang kita gunakan berdasarkan hikmat dari Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada saat ini Engkau ingatkan akan kehidupan kami yang memiliki kuasa. Kami sebagai orang tua punya kuasa atas anak-anak kami. Sebagai pemimpin punya kuasa atas anak buah. Sebagai guru punya kuasa atas murid-murid, dan seterusnya. Mampukan kami Tuhan belajar dari Sarai yang telah kurang tepat menggunakan kekuasaannya sebagai majikan sehingga menindas Hagar pembantunya. Mampukan kami dengan kuasa yang kami miliki untuk menggunakannya dengan bijak, menggunakannya seturut dengan hikmat dari Engkau saja, sehingga apa yang kami lakukan, kuasa yang ada dalam hidup kami dapat menjadi berkat bagi kehidupan bersama. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami terima pada saat ini, dan kami menyerahkan bagaimana kehidupan keluarga kami ke dalam tuntunan rencana-Mu. Berkati agar keluarga kami dapat hidup di dalam kedamaian, kesejahteraan, dan kesehatan karena pemberian-Mu. Berkati juga persekutuan kami di GKJ Ceper, sehingga di dalam masa pandemi ini kami boleh saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling berbagi. Kami pun mengingat Tuhan, saudara-saudara kami yang pada saat ini merasakan lemah dalam tubuh mereka, baik karena penyakit yang diderita ataupun mereka yang sudah berusia lanjut. Berkati dengan kekuatan, penghiburan, sukacita, sehingga saudara-saudara kami yang sakit senantiasa merasakan berkat kekuatan dan pengharapan di dalam Engkau. Saat ini kami menyerahkan langkah kami, kehidupan kami, harapan-harapan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.